Bapak Presiden melantik para duta besar. Setiap kali pemerintah ganti presiden, yang dilantik duluan itu bukan rakyatnya, tapi temennya. Hehehe. Kali ini Prabowo melantik 10 duta besar baru. Katanya sih buat memperkuat diplomasi Indonesia di dunia internasional. Tapi kalau lihat list namanya, gue malah mikir, ini diplomasi luar negeri atau perpanjangan jaringan politik dalam negeri? Hahaha. Pertanyaannya, kenapa yang dilantik selalu wajah-wajah yang kenal dekat? Emang gak ada diplomat karir yang lebih pantas? Atau memang prestasi sekarang diukur dari seberapa sering nongol di acara kampanye? Hehehe. Hari ini kita bakal bahas pelantikan 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang dilakukan langsung sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi seperti biasa, di balik seremoni mewah itu, selalu ada aroma yang lebih tajam dari parfum diplomatik. Hehehe. Jadi gini bro, tanggal 9 Oktober 2025, Presiden Prabowo resmi melantik 10 dubes luar biasa dan berkuasa penuh, plus 1 wakil dubes RI untuk negara sahabat. Semuanya kelihatan rapi, formal, dan nasionalis banget. Tapi yang menarik bukan upacaranya, melainkan siapa yang duduk di kursinya. Kalau lo lihat, beberapa nama itu bukan diplomat karir, tapi orang politik, ex-pejabat kementerian, bahkan mantan tim sukses. Lah, gimana nggak bikin rakyat mikir? Ini diplomasi negara atau terima kasih sudah bantu kampanye? Hehehe. Gue nggak anti orang politik jadi duta besar bro. Tapi kalau semuanya diisi orang titipan, nanti diplomasi kita berubah jadi arisan kekuasaan. Dulu Jokowi juga sering dikritik karena bagi-bagi jabatan ke dubes. Sekarang Prabowo jalan di jalur yang sama. Bedanya kalau dulu dibilang bagi kue politik, sekarang mungkin versinya lebih mahal, kue diplomat. Hahaha. Yang paling lucu pas pelantikan, semua ngomong soal diplomasi ekonomi, perdagangan, dan investasi. Tapi kalau yang ngurus orang politik, yang bisa-bisa nanti diplomasi berubah jadi lobby proyek, dari hubungan bilateral jadi hubungan transaksional. Hehehe. Dubes itu seharusnya ujung tombak hubungan internasional. Tapi kalau isi kursinya orang yang gak punya background diplomasi, gimana mau jadi tombak? Jangan-jangan malah jadi tombok. Hahaha. Lo tau gak, di negara-negara lain, posisi duta besar itu salah satu simbol profesionalisme. Diukur dari karir panjang dan keahlian negosiasi. Tapi di sini kadang yang diukur cuma seberapa dekat lo sama istana. Dan yang bikin makin menarik, setiap kali ditanya soal penempatan politikus jadi dubes, jawabannya selalu, ini demi sinergitas antara pemerintah dan diplomasi. Padahal, kalau sinerginya cuma buat kontrol narasi, itu bukan diplomasi bro, itu ekspor kekuasaan. Hehehe. Gue gak masalah kalau Prabowo pengen memperkuat diplomasi, tapi harusnya yang dikirim ke luar negeri itu orang yang ngerti hubungan internasional, bukan hubungan internal. Karena kalau pejabatnya cuma pindah dari kursi politik ke kursi duta besar, yang berubah cuma lokasi rapat, bukan cara mikirnya. Dan parahnya, rakyat nggak dapat apa-apa dari pelantikan ini. Nggak ada transparansi, nggak ada penjelasan kinerja. Yang penting tampil di TV, salam-salaman, lalu hilang. Kayak ghosting versi diplomatik. Hehehe. Kita butuh duta besar yang bisa jual nama baik Indonesia di luar negeri, bukan jual kedekatan dengan kekuasaan. Karena diplomasi itu soal reputasi, bukan relasi. Kalau jabatan duta besar dijadiin hadiah politik, berarti yang dijual bukan kemampuan, tapi kesetiaan. Dan kalau semua posisi penting diisi oleh orang titipan, jangan kaget kalau bangsa ini berubah jadi jaringan MLM kekuasaan. Hahaha. Kalau lu juga muak lihat jabatan penting dijadiin hadiah, tulis di komentar. Diplomasi itu bukan arisan bro. Like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang sadar. Karena negara ini gak butuh duta besar yang loyal, tapi yang layak.
banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius cabut.